Halo semuanya, selamat datang di versi remake chapter 72 hingga 75. Buat kalian yang udah nonton, mungkin bisa langsung skip aja. Karena ini ya emang pengulangan chapter. Jadi di video kali ini saya akan upload dengan versi yang sama kayak video aslinya dan sedikit perbedaan di chapter 73. Nah sekali lagi buat yang gak mau ngulang, silahkan skip aja video ini dan langsung ke chapter selanjutnya. Tapi buat yang masih nonton, saya ucapkan terima kasih. Nah, di video ini saya akan minta pendapat kalian tentang kualitas video saya. Apakah kalian lebih suka video dengan konsep yang awal seperti ini? Ataukah mungkin kalian lebih suka konsep video yang terbaru? Silahkan tulis di komentar pendapat kalian masing-masing. Oke, mari kita langsung saja ke videonya. Kita dimulai dengan salah satu pangeran dari 6 klan yang mengacungkan pedangnya ke arah dua orang, yaitu Heobong dan Samachak. Ia berkata ke arah Samachak, "Bagaimana jika kau berduel melawanku? Aku akan membiarkan kau pergi jika kau menang. Namun jika aku menang, jadilah pengikutku." Lalu Heobong membalas perkataan pangeran tersebut. "Tidakkah itu terlalu berlebihan? Kau mungkin calon Vice Lord, tapi kau sudah melewati batas." Calon Vice Lord tersebut membalas perkataan Heobong. "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak ikut campur?" Tiba-tiba para pengikutnya keluar dari segala arah dan akan menyerang Heobong. Tapi tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sedang melakukan telekinesis, sehingga membuat para pengikut dari Vice Lord tersebut tidak bisa bergerak. Heobong dan Samachak terlihat kaget melihat para bawahan calon Vice Lord tersebut terdorong hingga tersungkur ke tanah. "Dasar idiot, apa yang kau lakukan?" ungkap Vice Lord ke arah orang yang melakukan hal tersebut. Lalu ia berjalan ke arah Vice Lord tersebut. Heobong dan Samachak terlihat kaget. "Ah, itu kan," ungkap Samachak. Terlihat orang dengan penampilan lusuh seperti gembel yang keluar, dan ternyata itu adalah Cheon Yewon, yaitu salah satu calon Vice Lord yang diikuti oleh Samachak dan Heobong. Para bawahan calon Vice Lord yang menyerang terlihat kaget. Mereka mulai berbincang satu sama lain dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini berarti ia telah mencapai puncak superior sehingga dapat melakukan telekinesis?" Calon Vice Lord terlihat kesal dan bergumam. "Bagaimana ia bisa mencapai tingkat superior tinggi, sedangkan aku butuh waktu 2 tahun untuk mencapai tingkat superior yang lebih rendah dari itu." Ia berpikir untuk tidak melawannya, tapi harga dirinya terlalu tinggi jika melakukan hal tersebut. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chun Yewon. "Apa yang kalian lakukan? Pergi, kalahkan dia sekarang." "Baik tuan," kata anak buahnya tersebut. Heobong dan Samachak berlari ke arah mereka sambil berteriak, "Kalian pikir kami akan membiarkan kalian melakukan hal tersebut? Menyerang dengan banyak orang? Dasar kalian pengecut," kata Heobong dan Samachak. Salah satu bawahan dari Vice Lord yang akan menyerang tiba-tiba menyerang Heobong dan berkata, "Dasar kurang ajar, beraninya orang yang lebih lemah dan rendahan menghalangi kami." Lalu Heobong berkata dalam hatinya, "Setidaknya aku harus menghentikan orang ini untuk meringankan beban tuanku." Treng! Heobong dan salah satu pengikut Vice Lord tersebut saling menyerang satu sama lain. Samachak sedang berlari ke arah tuannya. Tiba-tiba calon Vice Lord menyerangnya dan berkata, "Kau pikir kau akan kemana?" Ia menyerangnya dengan teknik pedang. Lalu Samachak menahannya dan berkata, "Ini pasti teknik Imperial Sword dari klan Sword yang hebat tersebut. Aku akan kalah jika melawan orang ini, walaupun kami sama-sama tingkat superior di bawah tuanku." Di sisi lain terlihat para bawahan calon Vice Lord Clan Sword menyerang ke arah Chun Yewon sambil berteriak, "Mati kau!" Tiba-tiba Chun Yewon menggunakan telekinesisnya dan mengangkat 3 orang, lalu mendorongnya ke arah lain sehingga mereka tersungkur dan nyusruk ke tanah. Terlihat para bawahannya kejang dan kritis setelah terkena serangan telak dari Chun Yewon. Para bawahan yang lain terlihat kaget dan berkata, Bagaimana mungkin itu terjadi?" Salah satu bawahannya berkata, "Oh, kita tidak punya kesempatan untuk menang. Dia sudah mengalahkan mental kita. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan monster tersebut." Lalu salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda Chun Yewon, mari kita akhiri di sini. Ini adalah kekalahan kami." Chun Yewon hanya melirik ke arahnya. Lalu ia melanjutkan perkataannya lagi, "Jika semua orang di sini memutuskan untuk melawanmu, bahkan kau mungkin..." Belum sampai ia menyelesaikan perkataannya, Chun Yewon tiba-tiba mendekatinya lalu memukulnya hingga terpental. Para bawahan calon Vice Lord kedua terlihat sangat ketakutan dengan kekuatan Chun Yewon.
Lalu Chen Yewon melirik dari arah belakang ke arah mereka sambil berkata, "Kalianlah berikutnya." Di sisi lain terlihat Samacak kesulitan melawan calon Vice Lord. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit di mana keduanya tidak ingin kalah. Tapi tiba-tiba kekuatan Samacak memudar. Lalu calon Vice Lord terlihat akan menyerangnya sambil berkata, "Berakhir sudah." Saat Samacak menutup matanya ketakutan karena akan kalah, tiba-tiba Chun Yewon memegang pedang yang digunakan oleh calon Vice Lord tersebut dengan tangannya. Calon Vice Lord kedua terkejut dan ketakutan. "Apakah kau sudah mencapai tingkat atas?" Terlihat calon Vice Lord tersebut kaget dengan apa yang terjadi. Karena tiba-tiba Chun Yewon menyerang ke arahnya sambil memotong lengannya. Terlihat lengannya yang sedang memegang pedang terbang ke atas dan ia terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Dan setelah Chun Yewon memotong tangan dari calon Vice Lord Clansword, atau Chun Kyung-won pun langsung terkejut. Lenganku! Ia menjerit kesakitan. Terlihat tangannya muncrat darah sangat banyak sekali. Ia terus berteriak, Lenganku sudah!" Terlihat Chun Yewon menatap salah satu anak buah dari Chun Kyung-won. Anak buah Chun Kyung-won memohon kepada Chun Yewon untuk diampuni. Tetapi Chun Yewon malah menginjak dada dari orang tersebut hingga hancur berkeping-keping. Anak buah Chun Kyung-won terus-terusan berteriak meminta tolong dengan wajah sangat ketakutan. "Sudah terlambat," kata Chun Yewon sembari menggunakan telekinesisnya ke orang tersebut dengan tatapan mengerikan. Scenes berganti dengan tibanya orang-orang yang mendukung Chun Yewon ke arah Heobong. "Heobong, Samacak, apa kalian baik-baik saja?" kata Go Wang-chul sebagai salah satu orang kepercayaan dari Chun Yewon. Go Wang-chul terkejut. Terlihat Heobong sedang mengumpulkan orang-orang yang terluka di satu tempat. "Hah? Samacak juga? Dengan siapa ia bicara?" gumam Go Wang-chul. "Tidak mungkin." Tiba-tiba Go Wang-chul berlutut dan berkata, "Saya sebagai pedang pertama Go Wang-chul ingin menyambut kepulangan Anda." Anggota kelompok Chun Yewon yang lain terlihat kaget, lalu mereka pun langsung berlutut satu persatu, dimulai dari Samacak sebagai pedang kedua dari Chun Yewon, dan bahkan Baekgi yang dikenal pemalu saat mengakui Chun Yewon tiba-tiba berlutut dan berkata, "Saya Baekgi sebagai pedang ketiga menyambut Anda, Tuan." Baekgi merasakan saat berada di depan Chun Yewon, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan direktur akademi yang kuatnya bukan kaleng-kaleng. Bukannya ini pertama kalinya Baekgi menunjukkan rasa hormatnya pada Chun Yewon. Lucu sekali, mengingat dia sering malu untuk melakukan penghormatan seperti itu, kata Ho Sang-hwa yang merupakan pedang keempat dari Chun Yewon. Lalu yang lain pun mulai membungkuk dan menunjukkan rasa hormatnya pada Chun Yewon. Terlihat Chun Yewon tersenyum. Lalu ia memberikan penghormatannya kepada rekan-rekannya sambil berkata, "Semuanya, terima kasih sudah menunggu." "Wah, Tuan kita kembali," kata rekan-rekan Chun Yewon yang terlihat kegirangan. Go Wang-chul terlihat kaget melihat seorang yang bersimpah darah di depannya. "Tuanku, bukankah ini kandidat Vice Lord dari Clansword, Chun Kyung-won?" Ia lalu bertanya pada tuannya, "Tuanku, apakah Anda sudah mencapai tingkat Grandmaster?" Chun Yewon pun hanya bisa tersenyum kecil. Setengah jam berlalu setelah kejadian tersebut, kabar tentang kembalinya Chun Yewon dan kehancuran Chun Kyung-won dan anak buahnya menyebar luas di akademi. Terlihat perawat yang di ruang kesehatan senang dan berkata dalam hatinya, "Jadi dia akhirnya keluar ya?" Yap, memang perawat ini adalah psikopat di mana ia sangat senang jika mendapatkan pasien di akademi. Setelah kejadian tersebut, satu persatu kandidat dari calon Vice Lord, yaitu Chun Mu-yeon, mendapatkan tekanan yang besar. Tetapi ia tidak terlalu peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, ia hanya fokus pada peningkatan keterampilan seni bela dirinya saja. Sedangkan itu, di kantor direktur akademi, ketua akademi mendapat laporan dari guru di akademi bahwa Chun Yewon telah mencapai tingkat Grandmaster. Tetapi direktur utama akademi terlihat tidak terlalu percaya dengan hal tersebut. Ia berkaca dalam sejarah Demonic Academy, tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai tingkat Grandmaster tanpa lulus ujian ke-6. Tiba-tiba direktur akademi terkejut, lalu ia percaya bahwa Chun Yewon sudah mencapai tingkat Grandmaster. Tuk tuk tuk. Seseorang mengetuk pintu kantor direktur akademi. Direktur akademi tersenyum sinis dan bergumam dalam hatinya, "Jika aku tidak mendapatkan laporan sekarang, aku akan salah mengira dia sebagai salah satu tetua dewan." Terlihat Chun Yewon masuk ke kantor direktur akademi. Lalu direktur akademi menyambutnya dan berkata, "Kau telah meningkat begitu pesat. Kau hampir tidak bisa dikenali. Jadi katakan padaku apa yang membawamu ke sini, squad leader Chun Yewon." Terlihat Chun Yewon memberikan hormat pada direktur akademi. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat yang mereka datangi adalah tempat untuk menentang tes kelima.
Kau pasti sedang terburu-buru squad leader Chun Ye-won, kata salah satu guru di akademi. Pengikutku akhirnya bisa menyelesaikan tempat ini saat aku di ruang pelatihan isolasi. Aku pikir akan lebih baik jika aku menantangnya sesegera mungkin, ucap Chun Ye-won. Guru akademi bergumam dalam hatinya. Ini benar-benar luar biasa. Aku juga berlatih keras selama 3 tahun terakhir, dan aku hanya menjadi True Master, sedangkan dia sudah mencapai tingkat Grandmaster. Silahkan lewat sini, kata guru akademi tersebut sambil membuka pintu dan menunjukkan jalannya ke arah Chun Ye-won. Aura dingin yang menusuk dapat dirasakan oleh Chun Ye-won. Chun Ye-won berpikir bahwa gua yang ada di depannya pasti lebih besar dari yang ia perkirakan. Terlihat salah satu guru mengaktifkan tombol untuk menyalakan jebakan di dalam gua. Guru akademi mulai menjelaskan tesnya. Tes ini merupakan tes di mana kau harus melewati jebakan dalam kegelapan hanya dengan indramu. Setelah kau masuk, kami akan menunggu di pintu keluar selama 2 jam. Jika kau tidak dapat keluar dalam 2 jam, maka kau akan dianggap gagal. Sekarang tes kelima akan dimulai. Seal Demon Cave, sebuah gua dengan iblis yang disegel di dalamnya ya, ucap Chun Ye-won dalam hati sambil bergerak masuk ke dalam. Terlihat batu dengan tulisan Seal Demon Cove di dalam gua tersebut. Suara mengerikan juga terdengar. Lalu ada mata berwarna merah ganas yang siap memangsa siapapun yang berada di hadapannya. Lalu Chun Ye-won meminta Nano untuk menyalakan mode penglihatan malam. Nano, aktifkan mode penglihatan malam, kata Chun Ye-won pada Nano yang ada dalam tubuhnya. Terlihat Chun Ye-won bergerak masuk ke dalam gua menggunakan mode Night Vision. Chun Ye-won berhenti sebentar dan melihat sebuah terowongan. Apa itu terowongan? Gumam Chun Ye-won. Jadi terowongan ini ya, di mana mekanisme jebakan akan dimulai. Tapi karena aku bisa melihat tempat ini jelas siang hari, aku mungkin bisa melewatinya dengan sangat cepat. Terlihat Chun Ye-won mulai berlari, tetapi ia tidak sengaja menginjak jebakan yang ada, sehingga tiba-tiba banyak panah yang menyerang ke arahnya. Tetapi Chun Ye-won berhasil menahan panah-panah tersebut dengan tekniknya. Setelah semuanya berhenti, terlihat Chun Ye-won mulai berjalan untuk keluar dari terowongan. Tetapi tanpa sengaja ia menginjak lagi sebuah jebakan yang berada di bawah kakinya. Ia terlihat terkejut karena langit di atasnya tiba-tiba bergerak sangat cepat ke bawah dan akan menimpa dirinya. Ia pun mulai berlari ke arah yang aman sehingga ia berhasil melewati jebakan tersebut. 30 menit berjalan, Chun Ye-won dihadapkan 3 buah terowongan besar di hadapannya. Ia mengatakan bahwa seseorang dapat dengan mudah tersesat jika tidak bisa merasakan aliran angin. Tetapi tiba-tiba Chun Ye-won teringat sesuatu. Ternyata 3 tahun yang lalu ia menemukan tempat rahasia di mana dalam tempat tersebut tersimpan bola-bola yang jika disusun akan menjadi sebuah peta. Dan ternyata peta yang ia temukan saat itu cocok dengan tata letak gua yang saat ini sedang ia lewati. Saat Chun Ye-won mulai bergerak ke dalam gua, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Tetapi Chun Ye-won tidak menghiraukan hal tersebut. Chun Ye-won melanjutkannya dengan berjalan ke arah harta karun yang ditunjukkan oleh peta, sembari menggunakan night vision-nya sehingga jebakan yang ada di bawahnya bisa terlihat. Hah? Chun Ye-won melihat sebuah jalan buntu di depannya. Ia kebingungan mengapa jalan yang ia tuju adalah sebuah jalan buntu. Tetapi tiba-tiba Chun Ye-won terkejut dan berkata, mungkinkah? Terlihat batu besar dengan tulisan tersegel di tengahnya, dan Chun Ye-won mulai mendengar suara aneh di balik batu tersebut. Suara ini lagi, gumam Chun Ye-won dalam hatinya. Mungkinkah pendiri menyegel sesuatu di balik batu itu? Kata Chun Ye-won. Lalu diperlihatkan sebuah mata merah tajam yang siap memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Dan mungkin makhluk inilah yang berada di balik gua tersebut. Lalu terlihat Chun Ye-won mengangkat pedang goloknya yang dialiri dengan ki. Ia mencoba menyerang batu tersebut dengan kekuatannya dan menggunakan teknik butterfly dance yang pernah diajarkan oleh gurunya. Tetapi Chun Ye-won terkejut karena ternyata serangan yang ia lakukan hanya memberikan goresan pada batu tersebut. Tiba-tiba Nano memberitahu Chun Ye-won bahwa batu yang ia serang memiliki kekerasan yang setara dengan dinding monolit safir yang berada di perpustakaan akademi tempat ia belajar. Chun Ye-won pun mulai melakukan ancang-ancang kembali menggunakan pedang goloknya. Ia mencoba menyerang batu tersebut kembali dengan kekuatan penuh.
Padahal dalam hati ia berpikir bahwa tidak akan pernah menggunakan kekuatan tersebut kecuali melawan musuh yang sangat hebat. Tetapi ia tidak menyangka malah menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan batu yang ada di hadapannya. Terlihat pedang Chun Ye-won mulai menyerang batu tersebut. Chun Ye-won terlihat sangat serius dalam upayanya untuk menghancurkan batu tersebut. Heavenly Demonic Sword, the fourth style. Chun Ye-won mulai menghancurkan batu tersebut menggunakan teknik tersebut. Dan terlihat batu tersebut pun mulai hancur. Setelah menyerang batu itu, terlihat ledakan di tempat tersebut. Phil, itu berhasil, kata Chun Ye-won sembari diperlihatkan sebuah lubang yang berhasil ia buat setelah menyerang batu tersebut. Kata Chun Ye-won sembari menutup hidungnya karena mencium bau busuk yang ia rasakan seperti saat akan memasuki gua tersebut. Ia terkejut dan berkata dalam hatinya, sepertinya aku punya firasat buruk. Lalu diperlihatkan pedang Chun Ye-won mulai hancur sedikit demi sedikit setelah menyerang batu tersebut. Chun Ye-won menatap pedang tersebut dan berkata dalam hatinya, pedang yang dibuatkan oleh penempa hancur hanya dalam sekali pakai. Logam biasa benar-benar tidak bisa menahan kekuatan dari teknikku. Lalu tiba-tiba muncul peringatan yang diberikan oleh Nano pada Chun Ye-won. Peringatan, ada gelombang energi plasma yang tidak teratur di depan, kata Nano pada Chun Ye-won. Terlihat sebuah mata berwarna merah menatap tajam ke arah Chun Ye-won. Chun Ye-won terkejut, lalu tiba-tiba ia terlempar jauh sehingga menghancurkan dinding gua. Apa itu? Aku tidak bisa menghentikannya, kata Chun Ye-won dengan wajah sangat terkejut. Tiba-tiba ada sebuah serangan ke arah Chun Ye-won, tapi kali ini Chun Ye-won berhasil menghindarinya. Chun Ye-won melihat ke arah belakang. Ia terlihat sangat terkejut. Apa itu? Kata Chun Ye-won sembari ketakutan. Terlihat sebuah naga berwarna hitam dengan mata merah menyala menatap ke arah Chun Ye-won. Seekor Imugi, kata Chun Ye-won dalam hatinya. Nah, for your information, Imugi ialah makhluk seperti ular yang hampir menjadi naga. Seringkali Imugi berumur panjang dan memiliki kekuatan yang besar. Lalu terlihat monster atau Imugi tersebut menyerang ke arah Chun Ye-won. Chun Ye-won mulai menghindari serangan demi serangan dari monster tersebut. Chun Ye-won mencoba untuk memancing monster tersebut agar masuk ke dalam. Sembari menghindari setiap serangan dari monster tersebut, Chun Ye-won memikirkan cara untuk mengalahkannya. Setelah semua bagian tubuh dari monster tersebut keluar, Chun Ye-won berlari ke arah lubang yang telah ia buat dan masuk ke dalamnya. Tetapi sesaat setelah masuk, Chun Ye-won terkejut karena tanah yang ia pijak berupa cairan hitam dengan bau yang busuk. Cairan hitam apa ini? Kata Chun Ye-won. Ia pun menutup hidungnya karena terdapat bau busuk yang membuatnya sakit kepala. Dan tiba-tiba monster tersebut mulai masuk ke dalam dan akan menyerang Chun Ye-won. Menyebalkan, kata Chun Ye-won bergumam dalam hatinya. Saat monster tersebut akan memakan Chun Ye-won, dengan cepat ia menggunakan teknik pedang dengan tangannya. Dan dengan cepat ia pun mulai menyerang kembali monster tersebut. Setelah menyerang monster tersebut, Chun Ye-won terlihat terkejut. Apa? Monster tersebut tiba-tiba mulai menyerang Chun Ye-won kembali sehingga membuatnya terpental. Chun Ye-won berpijak di tanah dan berpikir. Saat menyerang monster tersebut, ia merasa seperti menabrak logam yang keras. Lalu Chun Ye-won pun terkejut karena monster tersebut tidak mencipratkan air di bawahnya. Chun Ye-won memerintahkan Nano untuk mengaktifkan Augment Reality. Ternyata monster itu bukan makhluk hidup sesungguhnya, melainkan hanya kumpulan energi plasma. Monster itu mulai menyerang Chun Ye-won kembali, dan Chun Ye-won dengan sigap menghindari serangan dari monster tersebut. Ini seperti yang aku duga. Meskipun kepala monster tersebut jatuh ke air, itu tidak menyebabkan riak besar, tetapi terdengar retakan sesuatu di dalamnya, kata Chun Ye-won dalam hatinya. Setelah dianalisis, ternyata 24 potongan logam melayang di udara sambil melepaskan energi plasma yang kuat, ucap Nano pada Chun Ye-won. Apa? Potongan logam? Nano, coba kau pindai potongan logam yang kau bicarakan.
kata Chun Ye-won pada Nano. Dimengerti, ungkap Nano pada tuannya tersebut. Terlihat potongan-potongan logam yang berada di kepala monster setelah dipindai oleh Nano. Aku tidak percaya ini, kata Chun Ye-won. Karena ternyata potongan logam tersebut sama dengan petunjuk teknik pedang Heavenly Demonic Sword. Lalu tiba-tiba terlihat monster itu mengeluarkan energi besar dan siap menyerang Chun Ye-won. Aku berlatih teknik Heavenly Demonic Sword berkali-kali selama 3 tahun. Saat ini seharusnya aku bisa menggunakan teknik dengan sangat baik. Wah, terlihat Chun Ye-won saling berhadapan dengan monster tersebut untuk saling menghabisi dan bersambung. Nah, itu dia versi remake dari beberapa chapter. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka konsep video kayak gini atau emang lebih suka yang terbaru? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Atau mungkin kalian punya pendapat yang lebih baik, silahkan tulis aja di bawah. Dan untuk video terbaru sendiri akan saya upload gak lama dari video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.